masyarakat desa. Nah, kalau desa ya desa. Kalau kita bicara desa, bukan cuma desa dinas, tapi juga mestinya ada di Bali ada desa, ada termasuk mestinya. Jadi berat, menurut saya luas sekali. Cakupan tugasnya luas sekali. Pemerintahnya nggak ada ya sekarang? Nggak ada. Nah, ya. Pokoknya pemberdayaan masyarakat. Oh. Gimana memberdayakan masyarakat itu? Atau memperdayakan masyarakat? Atau memberdayakan? Diperdaya atau diperdaya? Gitu kan? Kalau dulu kan dinas badan pemberdayaan dan pemerintahan desa. Jadi yang diberdayakan adalah desa, masyarakat desa dan pemerintahan desa. Itu jadi fokus ke desa. Kalau ini enggak ke masyarakat. Kalau pengertian ini ya, jadi ini memang analisa tugas pokoknya menurut saya harus sampai di sini supaya benar selamat datang. Itu memang seperti yang disampaikan tadi, yaitu ada dari PMK juga, kemudian dari Permendes nomor 8 tahun 2022 yang tentang pengelolaan dana desanya ada di PMK nomor 2201 tahun 2022. Dari kebijakan penggunaan dana desa itu dari tahun 2015 itu yang semenjak lahirnya dana desa sampai dengan tahun 2020 itu mencakup terkait dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ketika memulai tahun 2021 sampai dengan saat ini itu ada pencapaian SDGs desa yang kemudian dipaparkan lanjut SDGs desa itu Kementerian 18. Nah, itu yang dari desa tanpa kemiskinan, ketiga desa sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan desa berkualitas, yang kelima keterlibatan perempuan desa gitu Bapak. Kemudian yang keenam desa layak air bersih dan sanitasi, yang ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan. Kemudian yang ke-8 itu pertumbuhan ekonomi desa. Jadi ada 8 tipologi desa yang diisi oleh SDGs yang ke-18 itu. Jadi untuk yang pertama desa tanpa kemiskinan dan kelaparan mengampu 1 desa tanpa kemiskinan, SDGs pertama dan SDGs kedua. Dan Di desa apa di Israel? Tegal Sari loh. Hah? Tegal Sari loh. Tianyar Barat. Bukan Tianyar. Tianyar Barat. Itu contohnya itu seperti itu. Itu ada berapa poin sudah itu dengan rumah itu. Itu dibuang, itu diperbaiki, di apa? Dan miskin lagi. Nah, sekarang kemiskinan ekstrim itu apa masih pakai kriteria itu atau tidak? Kita kan selalu bilang miskin ekstrim. Apa itu miskin ekstrim? Kan itu bertanya. Kan bolak-balik itu. Salah satunya izin ada pendapatan di bawah standar dolar yang kita rupiahkan 300. Ya harus jelas. Jadi, dengan kita jelas itu kita bisa bertindak lebih tepat. Oke. Kemudian itu juga keluarga rentan sakit menanggung gitu. Sistem pelaporannya terutama dari pengamprahan awal, kemudian penarikan, dan itu tidak ada jeda Pak. Jadi uang itu salah satunya saya ambil contoh. Jadi untuk penarikan tenaga kerja itu semua, jadi memang harus ditarik hari ini, kemudian ada bukti penyerahannya hari ini, dan itu semua dimasuk di sistem. Jadi jika lambat maka dia tidak masuk di sistem. Jadi ini sebenarnya bagus untuk melakukan kontrol kepada pertanggungjawaban keuangan desa. Ini bagus bagi saya. Baik, terima kasih. Jadi masih pendekatan. Jadi kemarin sudah datang dari Kementerian Desa, jadi sudah minta profil desa Duda Timur untuk persiapan untuk diundang di kegiatan ASEAN Forum untuk menjadi best practice tentang
desa digital. Dan selain itu juga di waktu ini di Gujarat kita diundang Desa Duda Timur selaku mentor pada erupsi Gunung Agung, Desa Tangguh Bencana, dan kemudian tentang best practice desa digital di Gujarat. Dan kita juga ikut menjadi pembicara di sana. Dan tanggal 10 sampai tanggal 17 Juni kita sudah ada undangannya, jadi Desa Duda Timur diundang untuk ikut menjadi desa tangguh bencana dan tentang bagaimana kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana yang berbasis digital, dan itu semua ada dalam satu aplikasi di aplikasi Smart Desa kita. Sudah dari Kementerian Desa juga sudah datang melakukan komunikasi dan profil kita sudah diminta apa-apa saja yang ada di dalam aplikasi kita Smart Desa untuk diminta diperlihatkan, dan kita sudah siapkan semuanya. Dan memang ada beberapa desa yang dicari yang berbasis digital, baik ada yang di Jawa, di Bali juga dicari. Nanti siapa yang mewakili nanti kiraan sih mulai acara itu sudah mulai pematangan mungkin mulai bulan Juli ya. Terkait dengan desa digital itu memang pada saat itu memang mendapat tantangan dari Pak Taufik Masjid, sekarang jadi Sekretaris Jenderal. Kalau dulu beliau masih di Direktur. Pada saat Rembuk Desa menyatakan dalam kemajuan teknologi kenapa desa tidak ada yang memiliki database secara online, dan akhirnya pembicaraan itu 2016 saya tindak lanjuti di 2017 untuk mencoba membuat sebuah aplikasi. Memang awalnya pada saat perjalanan itu tiba-tiba erupsi Gunung Agung. Nah, pada saat erupsi Gunung Agung kita juga bicarakan, saya ingin mencari titik, sebenarnya awalnya ingin mencari titik warga di mana si warga Desa Duda Timur berada pada saat pengungsian, dan akhirnya berkembang. Kemudian kita lanjutkan karena saya pikir warga saya sulit mencari pelayanan surat karena kita mengungsi, dan akhirnya kita coba rumuskan sebuah pelayanan berbasis aplikasi mencari titik warga dan pelayanan warga. Jadi mereka boleh nyari surat dari Denpasar, dari negara pada saat itu karena mereka mengungsi, jadi mempergunakan aplikasi kita. Dan waktu itu belum ada nama, dan akhirnya setelah erupsi kita sudah kembali, kita matangkan dengan anak-anak muda sebenarnya apa yang dibutuhkan mereka untuk membuat Desa Duda Timur menjadi desa digital. Dan muncullah ide-ide baru, selain saya perangkat desa, anak-anak muda mulai berkumpul untuk membuat gagasan sebuah aplikasi yang terintegrasi. Jadi dibuka sekali, mereka semuanya ada di dalamnya. Jadi tidak dalam bentuk web. Dan awal kita memang buat aplikasi ini masih sebuah aplikasi, tapi sekarang kita sudah buat strukturnya. Jadi program apapun bisa kita buat langsung di sebuah aplikasi. Aplikasinya namanya Smart Desa. Jadi kalau kita sudah ada di Play Store, jadi Smart 247. Smart Nah, 2. ya. Jadi ini bentuknya aplikasi, tidak web. Selain kita juga memiliki web, tapi kita juga memiliki aplikasi khusus. Sampai data golongan darahnya tadi. Ya, sampai golongan darah. Jadi semua ada di sana, ada BLT, penerima BST, semua ada di sana. Kemudian apa yang kita kerjakan, berapa anggaran yang kita pergunakan, jadi kita siapkan dan kita sajikan kepada warga masyarakat kita. Itu tidak bisa keluar karena siapa yang mempergunakan, hanya warga kami yang mempergunakan aplikasi itu. Jadi memang kita buat keamanan karena nomor NIK kependudukan itu tersambung, dia terkoneksi dengan M-Banking kita, karena kita Duda Timur memiliki M-Banking sendiri dan bisa dia transfer dana ke seluruh bank yang ada di Indonesia. Nih. Jadi memang inovasi itu tidak hanya kita mencoba mengandalkan dana desa saja ataupun dana HDD, karena kita tahu bahwa kekuatan pemerintah itu kan tidak semua besar ya, dibandingkan dengan memang ada kabupaten yang mungkin
PAD-nya tinggi, kemudian desa mengelola sampai 25M, 30M. Tapi ada desa yang di luar itu kayak Karangasem, Bangli, Beleleng itu kan mengelola anggarannya sedikit. Nah, disinilah diperlukan bagaimana mencari win-win solution, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa membangun desa kita. Kadang kita harus menyediakan, kita menjual lewat web kita itu bahwa kita memiliki potensi yang belum tergarap. Jadi lewat itu ya link-link itu akhirnya banyak yang berdatangan membantu seperti saya di Duda Timur. Jadi ada pihak ketiga yang ingin mengembangkan air terjun Jagasatru, kemudian membuat patung Brahma tertinggi di Bali dan penataannya. Jadi semua mereka dari pihak ketiga untuk membangun, dan itu diserahkan ke desa nantinya. Jadi memang di awal untuk dana desa sebenarnya ada memang kayak BLT itu dipatok 40%. Saya pikir itu kita sulit untuk pelaksanaannya di Bali, maka waktu itu kita melakukan protes pada pemerintahan bahwa janganlah dipagunya, dan hampir seluruh Indonesia melakukan itu. Jadi kita serentak di bawah Pobdesi, Abdesi, kemudian aksi itu melakukan protes bersama untuk penggunaan BLT, dan akhirnya dirubah aturannya sekarang sudah menjadi 25%. Kemudian yang lain juga menyesuaikan di wilayah masing-masing. Tapi kita harapkan bahwa infrastruktur itu jangan dipotong, karena mimpi masyarakat di desa itu hanya dengan dana desa. Mimpi masyarakat itu adalah jalannya bagus, ke rumahnya baik, gitu. Walaupun di sana juga ada yang harus dibuat sistem regulasinya seperti apa, siapa yang harus diutamakan dapat jalan atau gang di awal itu. Jadi sudah ada klaster-klasternya. Sekarang diatur berapa persen untuk infrastruktur, Pak? Jadi setelah dipotong semua, ada yang melaksanakan infrastruktur sampai 50%, ada yang 40%, tergantung situasi desanya. Mungkin yang sudah di perkotaan mungkin enggak lagi, yang pergunakan lebih banyak di pemberdayaan dan sebagainya. Tapi kita seperti saya di Karangasem lebih banyak untuk bagaimana ketahanan pangan, situasi masyarakat seperti ini, di ketahanan pangannya kita lebih banyak. Kemudian di infrastruktur, jadi kita menyelesaikan gang-gang yang kecil-kecil yang selama ini diimpikan oleh masyarakat. Kan Dan bertahap lagi dari yang paling Keliling bangun. Oke. Dah. ya Kalau semua